Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Menurut saya peran Indonesia di situ. Apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun 2 tahun, usianya panjang. Investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh. Bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi. Mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka. Itu nggak gampang. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini, langsung saja saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas ya. Seperti apa yang saya lansir dari situs detiknews.com ya, saya akan langsung saja tampilkan kepada kita semua di layar. Ini dia, Anies, apa susahnya bawa anak-anak Palestina di Gaza ke sini? Wow, ini ide yang sangat luar biasa ya. Dan ide ini akhirnya mendapatkan banyak komentar dari netizen Indonesia ya kan. Yang ngapain bawa anak-anak Palestina ke Indonesia? Anak-anak yang di Indonesia saja masih banyak juga yang terlantar katanya. Oke ya, kita akan bacakan saja beberapa yang disampaikan dalam berita ini, lalu kemudian juga ada komentar yang harus saya bagikan kepada kita semua, bagaimana netizen memberikan tanggapannya mengenai ide yang disampaikan oleh seorang calon presiden Republik Indonesia, yaitu Anies Baswedan ya. Oke, kita akan lihat saja di sini teman-temannya. Ini dia. Bakal Capres Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan menginisiasikan untuk anak-anak korban perang Israel Palestina dibawa ke Indonesia, ya kan? Dia menilai cara itu bisa membuat pola berpikir terhadap negara yang damai akan tertanam sejak dini. Ini dia pernyataannya. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain, apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini, bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh. Bawa pengalaman itu mereka pulang, kata Anies saat berpidato di dalam acara Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di gedung CSIS Jakarta pada hari Rabu kemarin 8 November 2023 ya. Lalu di sini dikatakan Anies menilai langkah tersebut sebagai sebuah solusi. Dia mengatakan perdamaian dapat ditempuh lewat pendidikan budaya persatuan untuk generasi selanjutnya. Oke. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Menurut saya peran Indonesia di situ. Apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun 2 tahun, usianya panjang. Investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh. Bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi. Mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka. Itu nggak gampang. Ya, kita akan bacakan saja dulu sampai selesai ya. Kita investasi di generasi berikutnya secara serius, bawa itu ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik tapi di level pendidikan kultural. Di sisi mana yang bisa kita reach out? Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Disampaikan oleh Anies ya. Dia menganggap untuk mendamaikan situasi Israel Palestina menjadi hal yang sulit. Ya, dia juga mencontohkan langkah politik terkait perdamaian kedua negara sudah pernah dilakukan dan akhirnya gagal. Ya. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius, bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik, tapi di level pendidikan, di level kultural, di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestina kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Tanpa mereka bersatu tidak mungkin.
Itu kalau faksi Syahrir dan faksi Soekarno nggak bersatu, nggak terjadi Agustus 45 juga. Nggak terjadi. Faksi-faksi di kita tuh juga banyak juga. Tapi kalau tidak bersatu nggak jadi. Dan faksi-faksi di sana juga begitu. Jadi kami melihat, Pak, pentingnya untuk secara serius kita melakukan itu. Ini contoh yang terkait dengan itu. Begitu ya, Pak Michael. Lalu berikutnya, kita tidak usah berpretensi bisa menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Menurut dia ya, Bill Clinton mencoba tahun 2000, dikumpulin, sepakat tuh barat di situ. Pulang ke kampungnya masing-masing breakdown. Jelas Anies, tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian. Tidak mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi politik, ucapnya. Proaktifnya itu bukan hanya di sisi policy tapi di dalam mendorong masyarakat. Kemudian yang berikutnya terkait dengan krisis-krisis yang ada di luar. Misalnya sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Ini kenyataannya. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Bill Clinton mencoba tahun 2000, dicoba dikumpulin. Sepakat tuh Ehud Barak di situ, Yasser Arafat di situ, two state solution disepakati. Pulang ke kampungnya masing-masing, breakdown. Tapi kita menyadari bahwa dari pengalaman kita ketika kita mencoba kemerdekaan dulu, tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian, nggak mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi politik. Kita baru berhenti perang ketika 49 KMB diketok. Kita tidak berhenti dapat pengakuan dari Belanda ketika Jogja diambil alih, ketika Jawa Tengah dikuasai bukan, tapi ketika proses negosiasi jadi. Nah, bagaimana ini teman-teman? Ini sesuatu yang saya pikir luar biasa sih ya kita mendengarnya. Anies mempunyai ide gitu ya, bagaimana kalau anak-anak Palestina yang ada di Gaza, baik itu yang Fatah maupun dari yang lain-lain, kita bawa ke Indonesia dong katanya. Ya, tujuannya untuk memberikan mereka semacam pengalaman gitu ya, agar mereka melihat kedamaian yang ada di Indonesia. Apa benar ia gitu ya kan? Lalu kemudian tujuan yang lain adalah untuk mereka dikasih tentunya soal pendidikan ya kan. Saya pikir Pak Anies Baswedan ini salah ya kemarin-kemarin ya. Dia kok mencalonkan sebagai seorang calon presiden Republik Indonesia ya kan. Karena seharusnya kalau dia sebagai calon presiden Republik Indonesia, dia memikirkan bagaimana anak-anak di Indonesia ini yang masih banyak yang tidak bisa mengecap ya bangku pendidikan oleh karena ekonomi yang terbatas. Iya kan? Dia malah memikirkan anak-anak Palestina yang ada di Gaza hari-hari ini. Ya kan? Banyak yang menilai ya, saya pikir dia harus menjadi calon presiden Palestina kali ya. Ya maksudnya kan biar nggak salah gitu. Artinya kalau dia memikirkan orang-orang Palestina, anak-anak Palestina, ya udah jadi presiden untuk orang Palestina aja kali Pak ya. Ya itu sih mungkin menurut saya, tapi belum tentu bagaimana juga buat teman-teman yang lain. Sebabnya pada kesempatan pagi hari ini saya juga mengajak kita untuk melihat bagaimana komentar-komentar yang sangat luar biasa daripada netizen Indonesia. Dan kita akan lihat saja pada kesempatan pagi hari ini. Oke, dan kita coba lihat saja di sini teman-temannya. Kita akan lihat. Nah, ini dia yang pertama sekali dari Silvi Yuliana. Ini dia nih, pembual nomor 1 di dunia. Mesir yang tetanggaan saja tidak mau terima kok. Yang pilih orang ini pasti sama kualitas otaknya. Wah, bagaimana ini teman-temannya ini, aduh, tajam sekali sih kata-katanya teman-teman ya. Katanya ini si pembual nomor 1 di dunia. Ya enggak ya. Ya mungkin ya teman-teman semua yang boleh memberikan penilaiannya lah ya soal Anies Baswedan ini. Lalu kemudian ada juga dari Rizky Yansyah ya, ini dia. Agak sakit sih, ini bukan masalah sosial. Apa kata dunia internasional? Masuk imigran kalau masuk ke negara lain izinnya gimana? Dan beban bangsa ini bagaimana? Sementara anak jalanan, yatim piatu di sini banyak. Politis yang manis dan pintar dikit. Sama aja kayak orang Meksiko ke Amerika, sama kayak anak Indonesia mau dibawa ke Amerika. Emang gampang.
Aneh banget sih Pak Anies, aduh. Iya ya, jadi betul yang saya sampaikan tadi. Sepertinya Pak Anies Baswedan ini salah dalam pencalonan untuk menjadi seorang presiden kali ya. Dia malah memikirkan orang-orang Palestina ya kan, padahal masih banyak anak jalanan, anak yatim piatu yang tidak bisa mengecap dunia pendidikan ya. Karena kenapa? Karena memang terbatas soal ekonomi mereka dan berbagai macam alasan lainnya ya kan. Lalu kemudian ada juga dari Wahyu, jadi nyesal Paloh calonkan orang ini nggak berkualitas. Ya, Paloh kan nggak ketua umumnya Partai Nasdem teman-temannya. Lalu ada dari Gilole ya, yang begini ini kalau capres bukan orang Indonesia asli, nggak ada nasionalismenya sama sekali. Masa ia bawa anak negara asing jutaan ke Indonesia? Sedangkan di Jakarta aja banyak anak terlantar. Belum lagi di Jakarta Pusat ada 5.000 kakak nggak punya MCK. Harusnya pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 nggak diamandemen. Oh, ini dia sepertinya anak Jakarta nih, yang orang Jakarta teman-temannya. Ya iya, orang Jakarta kan mereka punya gubernur dulu ya, ini Anies Baswedan. Jadi mereka tahu apa dan bagaimana program-program yang ada di Jakarta waktu itu ya. Lalu ada juga komentar dari Ari, mulai menghayal lagi nih orang. Mulai menghayal. Lalu ditambahkan lagi dari Wahyu, ini makin aneh dan gila, ini calon pemimpin yang akan menenggelamkan Indonesia dengan ide-ide gilanya. Tidak waras. Wow, ini pedas sekali teman-teman. Ada dari Deden, gak usah terlalu jauh berkhayal, proyek kecil sumur serapan aja gagal total. Tuh Heru sekarang sibuk keruk lumpur dari kali akibat gak pernah diurus. Alhamdulillah sekarang makin sedap dipandang mata. Iya ya, jadi ini sepertinya orang-orang Jakarta yang pada komenin teman-teman ya. Jadi mereka bisa bongkar tuh bagaimana program-program Anies Baswedan yang di Jakarta dulu, yang hanya program aja tapi belum juga ditindaklanjutin begitu ya. Lalu kemudian ada dari Charles, ngomongnya enak, pengungsian yang di Kalideres dari Iu jadi gubernur ya sampai selesai masih nggak diurus tuh. Wah, iya ya, seperti ini rata-rata orang Jakarta nih teman-teman. Lalu ada dari YF, asal bicara kayak gini yang bakal jadi capres. Ya, capres Palestina kali ya. Lalu kemudian dari Ismail, ide aneh muncul dari orang aneh. Ya, kita akan coba bacakan beberapa lagi teman-temannya. Lalu ada dari Teguh nih. Dari Teguh, sok paling hebat, ngomong emang gampang. Ya memang bisanya ngomong doang, otaknya udah ngebet jadi Republik Indonesia 1. Nis segini doang isi otaknya. Ini penilaian yang sangat-sangat tajam-tajam teman-temannya yang disampaikan oleh netizen ini, pedas-pedas nih. Lalu kemudian ada dari Dani Junaidi, belum jadi orang nomor 1 aja sembrono main gampang-gampangin. Gimana nanti misal jadi nomor 1 seperti biasa, mulut manis doang, banyak membualnya nih orang. Wah, Anies Baswedan ketahuan tuh, ya kan? Nah, lalu dari Teguh lagi, sama aja kayaknya tuh. Ini dia. Ini tambahan kayaknya, sok paling hebat, ngomong emang gampang lah, emang bisanya ngomong doang, otaknya udah rusak caper sama kadrun biar didukung jadi presiden. Iya ya, caper juga sama kadrun ya teman-teman ya. Lalu dari Dulkemit, suruh si Anies contohin aja dulu, besok adopsi 10 anak Palestina tinggal di rumahnya. Boleh juga tuh, artinya kan sebagai percobaan dulu lah, bisa nggak diurus 10 anak gitu ya. Ada dari Anggoro, ternyata hanya segitu kualitas calon presiden ini. Dari Dimas Mahendra, cari panggung gini amat. Ya. Dan ada dari Ketanitem, ya ini paling terakhir nanti teman-temannya. Dari Ketanitem, sekarang kita mengerti kenapa Dam Ideas nggak harus muncul dari orang bodoh. Demikian juga Smart Ideas nggak harus datang dari orang pintar. Not bravo. Dan terakhir, maksudnya apa ya? Masalah luar kok dibawa ke sini? Malah nanti jadi bom waktu, mending fokus bantu solusi 2 negara di sana deh. Nah, ini dia yang saya mau teman-teman ya. Jadi perdamaian aja ya.
perdamaian aja dan gak usah terlalu ikut campur lah soal apa yang terjadi di sana. Apalagi mau bawa anak-anak Palestina ke Indonesia, ini gak masuk akal sekali ya. Jelas bahwa tadi juga di atas banyak anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar yang tidak bisa mengecap dunia pendidikan hanya oleh karena keterbatasan ekonomi. Ya, bagaimana Pak Anies Baswedan bisa membawa anak-anak Palestina untuk diberikan ya ke dunia pendidikan di Indonesia? Tentunya ini adalah hal yang sangat-sangat tidak masuk akal, apalagi dia sebagai seorang calon presiden Republik Indonesia. Dan benar saja seperti apa yang saya sampaikan, kalau boleh ya Anies Baswedan ini nanti ke depan kalau misalnya gagal nih ya, dan mudah-mudahan sih dengan kejadian seperti ini orang bisa menilai bagaimana mereka harus memilih nantinya calon presiden yang benar-benar nasionalis dan betul-betul membawa kebaikan untuk masa depan Indonesia kita ini ya. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasih.